Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih atas napas kehidupan dan anugerah serta berkat-Mu yang berkelimpahan yang kami terima tiap-tiap hari dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan napas hidup bagi kami, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui renungan kami. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, sehingga kami akan semakin taat dan hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 3 ayat 16. Demikian dikatakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Demikian dikatakan. Firman Tuhan selalu diperdengarkan bagi kita dari dulu hingga sekarang. Terlebih di zaman pandemi sekarang ini, banyak orang memberitakan firman Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang melalui YouTube, Facebook, dan live streaming di berbagai tempat. Dan media banyak dipakai orang. Sarana dalam pelayanan memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Allah kepada seluruh dunia ini. Dengan tujuan supaya manusia mendengar firman Allah dan hidup di dalam firman Allah. Tetapi bila firman Allah yang diperdengarkan hanya berlalu saja, tanpa ada pengaruh dalam hidup kita, ini akan menjadi peringatan bagi kita. Dan penulis Ibrani mengingatkan kita, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Ketegaran hati akan membinasakan kita. Lihatlah bagaimana kehidupan bangsa Israel. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengarkan suara Allah? Bukankah mereka semua umat Allah yang keluar dari Mesir ketika mereka dipimpin oleh Musa? Mereka diberi firman Allah, diingatkan, tetapi mereka menolak firman yang disampaikan oleh Musa. Bukankah ketika mereka menolak Musa adalah menolak Allah sendiri? Dikatakan siapa yang menolak dan mengeraskan hati akan berakibat fatal. Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mengarah kepada akibat tragis. Menolak terhadap firman Allah berarti pemberontakan yang tidak dapat ditolerir. Penolakan akan menghasilkan kebinasaan. Dan ini peringatan kepada kita, mengingatkan bagaimana kehidupan umat Israel ketika itu. Ketika mereka menolak, maka akan menjadikan kebinasaan bagi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya dan taat, inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita merasakan semua kasih setia Allah, kita respon dengan iman dan juga ketaatan kita kepada Allah. Dan ketika Tuhan bersuara, memperdengarkan firman-Nya kepada kita melalui apapun dalam kehidupan kita, marilah kita dengarkan dan kita percaya bahwasanya Ia adalah satu-satunya juru selamat yang hidup bagi kita, dan hiduplah dalam kemurahan Allah. Jangan bangkitkan amarah dan murka Tuhan dengan kekerasan hati, karena itu akan membawa dampak yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dengarkan dan hidupilah firman Allah yang diberikan kepada kita, yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Saatnya kita mendengarkan firman Allah dan menghidupinya dengan mendengarkan suara Allah di dalam setiap hati kita. Selamat mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa akan ketegaran bangsa Israel membawa kebinasaan bagi mereka. Tuhan, lembutkanlah hati kami.
untuk menerima kebenaran firman Allah. Ampuni hamba-Mu yang sering menolak dan memberontak terhadap Engkau. Biarlah hati kami taat dan percaya, penuh di dalam iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.